Lah mari kulon dipakne, Mak. Ning PLN. Kalian mau dipakne Ibu ya? Timur. Sing dibungkus kuwi lho, Dek. Itu lho Mbak ya. Iya, Mbak. Mau ndek cilik Bu ya. Nanti tang Cilik titik-titik ya cilik ya. Enggak kok temen. Oh. Ini cilik. Kerawan bangkal ya. Biasanya di sokone liwat wong kan biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsianti dari STKIP PGRI Ponorogo, jurusan Bahasa Jawa, angkatan 2022. Pada kesempatan hari ini akan mendigitalisasi seni budaya, yaitu adalah mendigitalisasi tentang sejarah kirab pusaka peninggalan Raden Bathara Katong, yaitu sekaligus pendiri Kabupaten Ponorogo. Dulu Ponorogo itu berasal dari wengker atau wewengkon kang angker, masih alas ya, masih berupa alas. Terus angker itu adalah wingit. Akhirnya dibabat dengan para wali dengan membawa 3 pusaka, yaitu Kiai Tunggul Naga, ada Payung Songsong Kiai Tunggul Wulung, ada Sabuk Angking Cinde Puspito, yaitu terjadi pada tahun 1837. Jadi dari kebiasaan masyarakat tradisional pada saat itu, setiap tanggal 1 Muharram atau yang berkaitan dengan Islam ya, maka diresmikan menjadi bagian dari festival setiap tahun atau yang disebut sebagai Gerebek Suro. Itu termasuk sejarah, yaitu napak tilas perpindahan pusat
pemerintah Kabupaten Ponorogo. Yaitu terjadi latar belakang tradisi ini diawali ya dari kalangan para warok dan masyarakat Ponorogo melakukan tirakatan pada saat itu, berjalan hingga saat ini. Doa semalam suntuk dengan mengelilingi kota malam satu suro yang berawal pada tahun 1987 dengan Bupati Ponorogo saat itu Sobarkah Putra Hadiwirjo menginisiasi gagasan untuk mewadahi kegiatan spiritual ini menjadi acara budaya yang resmi, dan ini memiliki tujuan melestarikan kesenian daerah termasuk reog Ponorogo. Napaktilas itu perpindahan pusat pemerintah. Elemen kunci dari kitab Kirab Pusaka adalah simbolnya berpindah kota lama, yaitu Jenangan. Kota lamanya, mohon maaf, Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, dan lokasi makam Bathara Katong ke kota tengah, yaitu perpindahan saat ini di alun-alun Ponorogo. Perpindahan bersejarah ini menjadi nilai perjuangan dan harus diteruskan, yang sudah diawali dengan Raden Bathara Katong dulu ya, dibantu oleh para wali, dan itu termasuk jasa-jasanya dengan menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut pada tahun 1496. Pusaka yang dikirap tadi ada 3, yaitu untuk diingat-ingat ya. Pusaka yang diarak yaitu adalah itu peninggalan leluhur, termasuk tombak Kiai Tunggul Naga, Sabuk Angking Cindhe Puspito, lan payung songsong Kiai Tunggul Wulung. Nah, itu biasanya dikirap yang menempuh rute 7 km. Jadi pusaka tersebut menjalani ritual pensucian atau disebut dengan jamasan. Jadi pusaka menggunakan air dari 7 sumber keramat sebelum akhirnya disimpan kembali, yaitu penyimpanannya di Pringgitan, yaitu rumah dinas bupati. Sejarahnya dimulai sebagai penghormatan kepada Bathara Katong, yaitu sekaligus pendiri Ponorogo dan simbol perpindahan pusat pemerintahan di era Adipati Mertonegoro. Resmi Kirab Pusaka diintegrasikan ke dalam Festival Grebeg Suro sejak tahun 1987 untuk melestarikan budaya lokal. Tata cara tahapannya dimulai dari rangkaian acara selama 2 hari dengan urutan bedol pusaka itu hari ke-1, yaitu dilakukan malam sebelum kirab utama, Rabu malam 25 pada tahun 2025 kemarin. Pusaka dibawa dari rumah dinas.
Jadi kancamu ora ketemu. Gue ra geblek rokok iki ra. Mohon maaf, tadi masih adzan Isya, maka saya berhentikan sejenak menunaikan sholat Isya dulu. Sekarang kita lanjutkan untuk belajar lagi. Kalau tadi menceritakan tentang kira pusaka dari 3 pusaka, yaitu Kyai Tunggul Nogo dan lain-lain, maka sekarang menceritakan tentang setatnya, Pinis dan Setar. Titik setar itu yaitu makam Bathara Katong, Kota Lama. Itu rute jaraknya 7 km lewat sejarah hingga berakhir di depan Paseban atau alun-alun Ponorogo. Selanjutnya arak-arakan yang membawa itu pasukan bergodo, yaitu diikuti bupati serta jajarannya, terus seniman reog, juga tokoh-tokoh adat. Lanjut prosesi jamasan atau yang disebut dengan pensucian. Setibanya di alun-alun, 5 pusaka utama termasuk 2 pusaka baru, Kyai Pamong Angon Geni dan Tombak Kyai Bromo Geni, diserahkan kepada bupati. Lanjut, pusaka dicuci jamas menggunakan air dari 7 sumber keramat dan kembang setaman sebagai simbol pensucian diri memasuki tahun baru berikutnya. Penyimpanan kembali setelah disucikan, maka pusaka itu dibawa ke dalam peringgitan rumah dinas bupati untuk disimpan secara sakral hingga bertemu tahun depan. Tadi pusaka yang dikirap atau diarak itu ada 3 ya. Tombak Kyai Tunggul Nogo, Sabuk Angking Cinde Puspito, Payung Songsong Kyai Tunggul Wulung, serta 2 tambahan, ada Kyai Pamong Angon Geni dan Tombak Kyai Bromo Geni. Kirap pusaka di Ponorogo itu meski memiliki fungsi utama, yaitu bagi warga masyarakat dan pemerintah daerah, baik dari sisi spiritual, historis maupun sosial dan ekonomi. Misalkan dari kalau spiritual, misalnya keagamaan, yaitu wujud rasa bersyukur sebagai bentuk syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan keselamatan selama 1 tahun. Momen introspeksi menjadi ajakan bagi masyarakat untuk melakukan perenungan diri, muhasabah, dalam menyambut tahun baru Hijrah agar dapat berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Dan dilalui dengan doa dengan penuh harapan
agar Kabupaten Ponorogo senantiasa lebih aman sejahtera, yaitu memayu hayuning bawono. Seperti itu. Ya. Fungsi historis itu pelestarian budaya, napak tilas mengenang kembali peristiwa penting tentang peninggalan perpindahan pusat pemerintah dari kota lama ke kota tengah pada sekitar tahun 1837 dulu. Menghormati leluhur. Jadi fungsi historisnya seperti itu. Ya, menghormati leluhur, ada sebagai edukasi budaya menjadi sarana dan prasarana untuk mengenalkan dan melestarikan warisan budaya serta benda pusaka kepada generasi muda agar tidak punah. Selain itu ada fungsi ekonomi. Jadi kira pusaka itu memiliki fungsi. Ada fungsi yang pertama tadi, ada fungsi spiritual, fungsi historis, yang ketiga itu fungsi sosial dan ekonomi. Dapat mempererat kebersamaan, membangkitkan spirit gotong royong dan persatuan antar elemen masyarakat melalui kerjasama dengan penyelenggara acara. Pengembangan ekonomi yang kreatif menarik ribuan wisatawan yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang lokal, penginapan dan sektor UMKM di sekitar lokasi acara tersebut. Jadi membuat identitas daerah itu memperkuat jati diri Ponorogo sebagai kota budaya yang memiliki tradisi unik dan sakral di mata nasional maupun internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.